Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sudah hadir di webinar kita yang kedua ya, tentang testing dan optimizing. Kemudian besok kita masih ada satu kali lagi, yaitu scaling. Kemudian ada satu webinar lagi, webinar rahasia. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang testing dan optimizing. Apa sih itu maksudnya? Jadi teman-teman, iklan itu saya ulangi lagi bahwasanya iklan itu sebenarnya mudah ya, mudah banget. Dasar-dasar di anti-bouncer itu udah lebih dari cukup ya untuk teman-teman pelajari seperti itu, untuk dipraktekkan juga tentunya ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang testing dan optimizing. Apa itu testing dan optimizing ya? Jadi dalam beriklan itu kita ada yang namanya testing. Nah, testing itu adalah di mana kita melakukan uji coba lah bahasanya dengan iklan kita. Apakah iklan kita ini bagus atau tidak ya untuk terus berjalan gitu ya. Nah, apa sih yang kita testing? Yang kita testing itu tentunya yang pertama itu adalah dari ads kreatif kita ya. Kemudian yang kedua adalah dari audiens kita. Yang ketiga itu adalah landing page kita. Jadi sebenarnya jadi di iklan itu teman-teman yang utama itu adalah yang harus kita testing ya. Yang pertama itu adalah ads kreatif ya, ads kreatifnya. Kemudian audience. Kemudian yang ketiga itu adalah landing page ya. Nah, dari ketiga hal ini jadilah kita menemukan sebuah winning campaign dan winning product, atau testing campaign kita dan testing produk kita berhasil gitu ya. Jadi sebenarnya poin utama kita itu adalah men-testing campaign dan testing produk. Seperti itu ya. Nah, di manakah yang dimaksud dengan testing campaign? Nah, testing campaign itu ada di sini ya, di ads kreatif dan audience. Kemudian testing produk itu ada di landing page dan CS ya. CS ini intinya adalah teknik closing ya, yang harus teman-teman perhatikan, atau kalau misalkan yang jelek itu diperbaiki. Jadi kalau untuk landing page dan CS itu hubungannya ke produk, kemudian untuk ads kreatif dan audience itu hubungannya ke campaign ya, ke campaign. Nah, dari testing ini nanti kita akan mendapatkan sebuah data lah ya, data yang kita butuhkan. Nah, data itu tujuannya adalah supaya kita tahu apakah testing kita itu berhasil atau tidak. Nah, testing itu berhasil atau dikatakan berhasil atau tidak, Mas, bagaimana testing itu dikatakan berhasil atau tidak? Nah, testing itu berhasil atau tidak itu kita lihat, kita nilai ya
Jadi kita lihat dan nilai itu adalah dari KPI-nya. Nah, KPI iklan kita. Nah, KPI iklan kita itu harus seperti apa? Nah, itu kita punya standarnya sendiri. Ya, artinya setiap iklan itu punya standar masing-masing, ya setiap produk itu punya standarnya juga. Gitu. Jadi tidak bisa kita samakan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, testing optimizing ya. Testing optimizing kita selipkan di sini juga ada analis ya. Ada analisa ya. Sebelum masuk ke optimizing itu kita ada analisanya. Oh, sorry. Nanti kita masuk ke teknisnya juga ya. Ini materinya dulu. Jadi pertama eskreatif itu apa yang harus kita testing ya? Yang harus kita lihat dari eskreatif yang kita testing itu yang pertama adalah CTR ya. Kemudian kita lihat juga dari CPM gitu. Kemudian selanjutnya adalah audience. Audience ini sama ya, CPM juga ya. Ini audience ya, langsung aja. Audience, ini CPM. Eskreatif ini CTR, bisa juga sama CPC ya. Eskreatif, cuma yang lebih utama kita lihat itu adalah dari CTR-nya. Kemudian selanjutnya landing page. Landing page ini kita lihat itu adalah dari result. Ya, result atau conversion-nya. Ya, atau konversi. Gitu. Kemudian CS ini closing rate ya, yang kita lihat. Jadi ada empat bahasanya ada empat matriks yang menurut saya pribadi itu yang paling utama yang harus teman-teman lihat pertama ya ketika teman-teman melakukan testing ya. Nah, empat matriks itu berhubungan dengan ada empat hal, yaitu eskreatif, audience, landing page, dan juga CS-nya. Nah, jadi iklan itu teman-teman, kan proses ataupun flow iklan itu kan seperti ini ya. Iklan, dari iklan itu menuju ke landing page ya. Dari landing page itu menuju ke CS, ya kan? Ke CS. Nah, dari flow ini saja itu kita bisa membaca bahwasannya yang paling penting untuk kita lihat ya, untuk kita analisa dan harus kita perbaiki itu adalah pertama di sini ya, di iklan itu yang harus kita perbaiki itu adalah ads kreatif kan, jelas ya. Tadi ads kreatif ya dan audience ya di sini kita bisa lihat. Kemudian di landing page, kemudian di CS. Nah, yang sejatinya teman-teman, ketika teman-teman hitung iklan ya, dari empat hal ini, ya dari empat hal ini, sebenarnya yang paling unsur terpenting yang harus teman-teman jadikan apa sih namanya bahasanya yang paling teman-teman ini apa namanya perhatikan banget ketika teman-teman iklan ya ya empat hal ini ya empat hal ini adalah unsur yang paling terpentingnya gitu jadi teman-teman ketika melihat CPC kemudian melihat apalagi seperti apa namanya CPCO, CTRO itu sebenarnya tidak harus gitu ya atau engage kemudian video view dan sebagainya itu sebenarnya tidak harus karena yang paling penting itu adalah empat hal ini ya. Kenapa empat hal ini? Kita sudah jelas bahwasannya yang kita lihat itu pertama adalah creative, audience, kemudian landing page dan CS ada empat itu ya. Nah dari empat hal ini yang paling dominan menguasai campaign itu akan berhasil atau tidak ya dari empat hal ini teman-teman yang paling dominan campaign itu ataupun produk itu winning atau tidak di iklan ya itu ada tiga unsur yang paling penting. Jadi empat unsur penting ini dari empat unsur penting ada tiga
yang paling dominan membuat iklan kita itu berhasil atau tidak. Yang manakah yang paling dominan membuat iklan kita berhasil atau tidak? Pertama yang ini, ya. Kedua yang ini, ya, landing page, kemudian CS, kemudian yang ketiga itu adalah ads kreatif, gitu. Kenapa tiga hal ini? Pertanyaannya, kenapa tiga hal ini yang paling dominan, Mas? Yang paling dominan atau yang paling krusial sekali untuk kita perhatikan? Nah, tiga hal ini adalah metrik eksternal namanya. Metrik eksternal yang harus kita kendalikan. Itu adalah metrik internal Facebook, ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, makanya CPM itu ketika teman-teman melakukan testing, CPM itu ketika teman-teman melakukan testing ini optional, tidak harus teman-teman lihat. Ya, ini optional. Ya. Testing itu optional. Tapi ketika teman-teman scaling, ini wajib. Teman-teman lihat. Gitu. Jadi ketika testing, itu yang wajib itu 3. Ini, 1, 2, dan 3. Ini. 1, 2, dan 3. 3 ini. Ya, ketika teman-teman melakukan testing, maka perhatikan untuk teman-teman perbaiki di awal. Ya, jadi kalau misalkan CTR-nya jelek, gimana caranya memperbaiki CTR itu? Kalau resultnya jelek, gimana caranya memperbaiki result itu? Kemudian yang ketiga, closing rate. Kalau closing rate-nya teman-teman bisa memperbaiki closing rate-nya supaya lebih bagus. Seperti itu. Idealnya ketika CTR sudah bagus, result-nya sudah bagus, maka closing rate harusnya bagus. Jadi closing rate itu bisa jelek ya karena teknik closing kita. Seperti itu. Jadi terus diperbaiki teknik closing-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya adalah dari 4 hal penting KPI yang kita lihat, ya, yang utama yang kita lihat, maka ada 3 hal krusial utama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang menjadikan yang akan membuat campaign kita atau produk kita itu bisa winning atau tidak. Seperti itu, ya. Karena 3 hal inilah yang bisa kita kendalikan. Selain 3 hal ini tidak bisa kita kendalikan. Ya, artinya semau-mau Facebook kan. Kalau audiens kan semau-mau Facebook. Facebook mau ngasih audiens kita kemana, itu terserah. Tapi kalau namanya ads kreatif, itu kita yang kendalikan. Gimana caranya kita bisa buat ads kreatif yang menarik. Gitu. Bagaimana caranya kita membuat landing page yang jelas, yang membuat orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya teknik closing yang membuat si konsumen itu segera untuk membeli. Seperti itu. Jadi 3 hal yang bisa kita kendalikan. Dan 3 metrik inilah yang harus benar-benar kita kendalikan benar. Gitu. Ya, oke. Jadi ini prolog pertama ya. Ya untuk testing. Selanjutnya itu adalah apa aja KPI yang harus kita perhatikan ya ketika kita melakukan testing. Ya. Jadi setelah kita testing, yang kita lakukan kan flow-nya seperti ini ya, testing, kemudian analisa, ya, lanjutkan testing, ya, lanjutkan testing lagi, kemudian optimizing di sini, optimizing kita bagus, baru kita masuk ke proses scaling, gitu. Nanti akan saya jelasin optimizing itu seperti apa maksudnya. Analisa. Nah, di sini kita harus membuat yang namanya KPI, teman-teman. Ya. KPI iklan kita. Nah, bagaimana caranya membuat KPI iklan kita yang benar sehingga iklan kita itu sehingga kita tahu apakah iklan kita ini bagus atau tidak. Seperti itu, ya. Oke, jadi seulang lagi testing itu kita ada 4 yang harus kita tes, yang harus kita coba, yaitu ads kreatifnya, audiensnya, landing page, dan CS, ya. Jadi 4 hal itu ya yang harus kita testing. Nah, setelah kita testing, kita masuk ke analisa, ya, bagaimana kita tahu apakah iklan kita itu bagus atau tidak sebelum kalau misalkan kita tidak menganalisanya. Nah, masa testing itu idealnya adalah 3 sampai 4 hari, teman-teman. Baru kita bisa masuk
ke tahap analisa. Jadi biasanya di hari keempat atau kelima kita melakukan analisanya. Nah, untuk analisa iklan, ya analisa iklan itu kita perlu namanya KPI iklan, ya. Nah, KPI iklan kita itu apa aja? Nah, pertama 4 hal di atas itu kita masukkan dulu ya KPI-nya. Yaitu S kreatif itu hubungannya ke CTR, ya. Kemudian audiens itu hubungannya ke CPM. Kemudian lagi landing page itu hubungannya ke result, ya, ke result. Kalau bisa adalah resultnya adalah yang unik, ya, yang unique result kalau bisa, ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan add to cart itu kita bisa lihat unik. Tapi kalau menggunakan lead biasanya kesulitan seperti itu. Result, ya. Kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah CS, ya, closing rate. Nah, ini karena kita KPI adalah KPI dashboard, ya. Closing rate ini biasanya kita ada patokannya juga. CTR kalau image, ya, kalau gambar itu kita biasanya CTR-nya adalah 1%, 2% teman-teman, minimal 2% ya kalau gambar. Kemudian kalau video itu kita 1% minimal, ya. Kemudian CPM itu adalah 25.000 maksimal. Kemudian untuk result itu, nah ini tergantung ya teman-teman apakah menggunakan form ataukah menggunakan CTWA, itu disesuaikan aja. Kalau teman-teman menggunakan CTWA atau klik to WhatsApp, maka real WA-nya, ya. Kalau dari dashboard pasti sedikit berbeda ya dengan real WA. Tapi ini result di sini ini adalah bukan sekedar dashboard teman-teman, tapi saya ke arahnya real WA atau real yang isi form seperti itu. Nah, nanti kalau untuk melihat langsung dari dashboard berarti tinggal berapa persentasenya itu disesuaikan aja, ya. Nanti tinggal disesuaikan ya resultnya berapa. Intinya adalah real WA-nya kita harus cek, ya. Nah, untuk real WA kalau misalkan teman-teman menggunakan CTWA, ya, CTWA itu 10% dari harga, ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan form, ya, short form biasanya kita letakkan di landing page depan, ya. Di landing page atau di page awal itu adalah 15% dari harga, ya. Kemudian untuk full form itu kita biasanya adalah 20% dari harga seperti itu, ya. Ini dari harga. Kemudian untuk closing rate. Untuk closing rate itu kita kalau untuk menggunakan CTWA itu kita biasanya 50% closing rate-nya. Kemudian short form itu kita 50% sampai dengan 70% ya. 50 sampai dengan 70% kurang lebih. 50 sampai dengan 70%. Ini CTWA, ini short form. Kemudian full form itu kita biasanya 80% sampai dengan 100%. Range-nya ya. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya CTR, CPM, result, CR. KPI selanjutnya itu adalah loading, ya. Bukan loading, rasio landing page, ya. Rasio antara landing page dengan apa namanya klik unik. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, klik unik itu jumlahnya berapa, ya. Kemudian halaman landas unik itu berapa, gitu. Nah, rasionya di sini rasio halaman landas unik, atau bisa juga teman-teman pakai outbound click, tapi saya jarang sih kalau pakai outbound click ya, karena kalau outbound click berarti kan dia cuma ngeklik iklan doang, tapi belum masuk ke website. Tapi kalau halaman landas unik berarti dia sudah masuk ke websitenya. Halaman landas unik berbanding dengan clicks, ya. Clicks unik ini harus 70%. Tujuannya adalah apa? Supaya kita tahu apakah loading kita ini cukup atau cukup bagus atau tidak, gitu, ya. Karena kan ini krusial juga. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan landing page-nya.
Seperti itu ya teman-teman. Jadi rasio antara halaman landas unik dan juga klik unik itu adalah minimal 70%. Seperti itu ya. Jadi kita ulangi lagi, KPI itu yang pertama yang harus kita lihat CTR-nya, kemudian CPM-nya, result-nya, closing rate ya. Closing rate ini tidak di dashboard tapi tetap kita harus hitung ya. Kemudian rasio halaman landas unik dan klik unik. Nah, jadi nanti teman-teman tampilkan di dashboard itu adalah CTR ya, kemudian CPM yang utama ya kan. Kemudian result-nya, kemudian CPC klik unik ya, CPC klik unik, kemudian jumlah klik unik, kemudian ini nanti yang ditampilkan di dashboard ya. Kemudian biaya per halaman landas unik, biaya per halaman landas unik, kemudian halaman landas unik, kemudian terakhir adalah konversi unik. Konversi unik itu misalkan teman-teman pakai add to cart, berarti add to cart unik ya, biaya per add to cart unik seperti itu. Kalau teman-teman pakai info pembayaran atau API atau purchase, yaitu berarti biaya per API, biaya per add payment info unik dan juga jumlah API-nya seperti itu ya. Jadi ada berapa nih yang kita tampilkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 9 ya. Ini 2. Gitu. Oke guys, jadi ini adalah KPI yang kita masukkan di dashboard kita ya. Nah, ini adalah KPI utama kita yang harus kita perhatikan. CTR itu minimal 2% untuk gambar, video itu 1%, CPM itu 25.000. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan KPI ini, maka kita harus perbaiki. Contoh, misalkan CTR kita yang gambar tidak sampai 2%, berarti kita harus memperbaiki S kreatifnya. Kalau CPM 25.000 lebih atau 25.000 lebih, kalau di masa testing itu optional, tidak perlu teman-teman perhatikan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah result-nya. Selama result-nya itu masih bagus, CTR-nya itu juga oke, CPM jadi optional. Terserah mau CPM-nya mau nyampe 75.000, mau 50.000, mau 100.000, terserah. Gitu ya. Jangan dihiraukan selama result-nya masih oke atau result-nya bagus. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika teman-teman masuk ke tahap scaling, itu kita sangat-sangat diperhatikan CPM ini ya. Kenapa? Karena CPM itu kalau misalkan lebih dari 25.000 maka tidak bisa kita scaling. Itu intinya ya. Makanya CPM perlu kita perhatikan. Tapi kalau misalkan CPM itu tinggi, ya artinya kita harus mencari audiens baru ya. Jadi cara memperbaikinya, perbaiki iklan. Jadi dari KPI di atas ya, ini kan KPI-nya. Ini KPI-nya. Kemudian setelah kita kan hari keempat ya, hari 4 itu kita analisa ya. Nah, yang menjadi kekurangan kita adalah setelah kita analisa, kita bingung cara memperbaikinya. Nah, jadi menganalisa iklan itu harus sekaligus dengan memperbaiki iklannya. Kalau kita tidak memperbaiki iklannya, maka ya bakalan berakhir kitanya. Maksudnya ya bakalan boncos kitanya ya kalau kita tidak memperbaikinya. Nah, apa yang harus kita perbaiki, Mas? Pertama, kalau misalkan CTR-nya jelek atau CTR-nya tidak sesuai dengan KPI ya. CTR jelek berarti yang kita harus perbaiki adalah ads kreatif, itu aja. Ya. Kemudian kalau misalkan CPM jelek, maka apa yang harus kita perbaiki? Mencari audiens baru. Jadi bukan diedit ya, mencari audiens baru. Jadi buat campaign baru, kemudian cari audiens baru, interest baru, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah result. Kalau misalkan resultnya jelek, ya. Jadi kalau misalkan
kalau kata saya jelek, misalnya CTR jelek berarti yang lain bagus ya. Kalau CPM jelek berarti semuanya yang lain bagus. Kalau result jelek berarti yang lain bagus. Jadi kalau result jelek tapi CTR bagus, CPM bagus, maka apa yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan salah satu ada yang jelek, maka apa yang perlu kita perbaiki gitu. Kalau misalkan result jelek, resultnya jelek, yang lain bagus, maka yang kita perbaiki itu adalah landing page. Landing page-nya itu apa masih perbaiki? Ya struktur landing page-nya seperti itu ya. Bisa jadi kebanyakan sih bukan masalah di struktur landing page, tapi biasanya kebanyakan adalah karena kurang jelas landing page-nya. Bagaimana cara ordernya si konsumen ini gitu. Bisa kebingungan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah um, rasio ya rasio antara landing page antara orang yang berkunjung ke website sama orang yang klik iklan. Nah, itu rasionya. Kalau misalkan ada rasio iklan, rasio antara halaman landas unik dengan um, rasio halaman landas unik dengan klik uniknya jelek, maka kita harus memperbaiki loading gitu ya, loading landing page. Nah, loading landing page ini ukuran standarnya adalah untuk mobile kita cek pakai Google Page Speed ya. Saya biasanya pakai Google Page Speed, bukan pakai Gigametric. Mobile itu kita 30% minimal. Kemudian desktop itu 70% minimal. Nah, cukup pakai standar ini aja, nggak perlu terlalu bagus ya, karena kalau terlalu bagus kadang malah jadinya landing page-nya nggak kebaca. Misalkan tulisannya kekecilan ataukah gambarnya kekecilan seperti jadinya malah kurang menarik. Jadi cukup standar pakai ini aja. Itu ya, jadi tidak harus mobile itu 100% gitu ya loadingnya. Desktop harus 100% itu nggak harus seperti itu teman-teman. Minimal dia punya standar seperti ini gitu ya. Nah, untuk result ini sama ya teman-teman, result atau konversi lah bahasanya ya. Konversi itu kalau misalkan teman-teman ngiklannya Objektiva konversi edukat, iklannya Objektiva konversi apa namanya API atau purchase. Nah, itu yang dimaksud dengan result juga ya, karena result ini maksudnya adalah kalau result kan nggak unik ya, tapi kalau ke konversinya langsung kan kita bisa melihat unik seperti itu ya. Cuman untuk sekarang ini iklan kita agak kesulitan untuk melihat unik setelah update iOS seperti itu ya. Oke, ini adalah mulai dari testing itu apa dan apa yang kita testing. Kemudian setelah testing kita tunggu berapa hari. Setelah kita tunggu 3-4 hari kita analisa. Setelah kita analisa yang mana yang bagus, yang mana yang jelek kita perbaiki seperti itu ya. Kemudian tahap selanjutnya baru kita optimizing. Nah, pada saat kita perbaiki itu teman-teman, setelah diperbaiki ya, setelah semuanya diperbaiki ya. Contoh misal kreatif. Nah, dari S kreatif kan misal kita buat 5. Dari 5 S kreatif ternyata ada 2 atau 3 yang jelek gitu ya. Jadi ketika teman-teman S kreatifnya sudah ada yang masuk di angka 2% untuk gambar atau 1% untuk video minimal, maka teman-teman tidak perlu merubahnya lagi gitu ya, tidak perlu diganti S kreatifnya gitu. Berarti tinggal kita optimizing gitu. Apa itu tahap optimizing ya? Nah, tahap optimizing itu adalah tahap di mana kita itu mengoptimalkan budget iklan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi kalau testing itu kita harus menganalisa dan memperbaiki. Kalau di optimizing itu kita memilah dan memilih iklan ataupun campaign, adset ataupun ads kreatif yang bagus. Itu sama meningkatkan budget ke budget optimal ya. Sekarang kita masuk ke optimizingnya ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau cek sound dulu supaya kedengeran. Cek guys. Oh iya mas. Jelas ya. Halo, halo. Aman, aman.
Oke, ada teman-teman kita tadi yang nanya apa namanya CTR itu yang unik atau apa, Mas? CTR-nya itu adalah CTR-nya yang mana, Mas? All atau click links. CTR kita itu adalah click links, ya. Kalau misalkan teman-teman pakai CTR alls, maka patokannya kalau CTR alls itu adalah 7% atau 2 kali lipatnya, 4% sampai dengan 7% ya. 4% sampai dengan 6%, ya. Nah, CTR ini juga jangan sampai ketinggian, teman-teman. Maksimal kalau CTR ini adalah sekitar 4% ya. Kalau lebih dari 4%, misal 6% atau 7%, itu teman-teman harus hati-hati. Itu biasanya misleading. Ya, bisa jadi misleading. Ya, jadi contoh ada case tertentu, misalkan ketika kita analisa ya, semua iklan udah bagus ya, iklan bagus, kemudian apa namanya, konversi bagus, tapi closing rate udah diperbaiki kayak manapun, teknik closingnya masih jelek ya. Closing rate jelek terus ya, padahal kita sudah memperbaiki. Ya, jadi kalau closing rate jelek itu kan kita memperbaiki teknik closing ya. Teknik closing. Nah, kita sudah memperbaiki nih teknik closingnya sudah sedemikian rupa lah. Pokoknya kita udah berusaha keras, teknik closingnya itu udah kita perbaiki, tapi kok masih jelek juga. Konversi bagus, iklan bagus, cek. Biasanya itu karena misleading biasanya. Ya, ini misleading. Misleading itu apa, Mas? Misleading itu si konsumen persepsinya berbeda dengan apa yang mau kita sampaikan. Produk yang mau kita jual atau harga produk yang mau kita jual. Contoh, case-nya adalah misalkan teman-teman menggunakan iklan gambar, misalkan gambar jilbab ya, ada 3 jilbab berwarna yang berbeda-beda ya di dalam satu gambar itu. Nah, di dalam gambar itu teman-teman misalkan dikasih harganya misal 30.000. Persepsi konsumen adalah 30.000 itu 3 piece, tapi maksud kita itu adalah 30.000 per piece. Nah, itu salah satu contoh yang membuat misleading di konsumen. Nah, maka perhatikan strategi apa namanya pemasangan gambar, cara pemasangan gambarnya, kemudian sama harganya. Gitu, teman-teman, jangan sampai membuat konsumen ini terkecoh atau membuat konsumen ini bingung. Sebenarnya harganya berapaan sih, gitu kan? Kok ini tulisannya 3 gambar, tiga apa namanya 3 desain, 3 jilbab, kok 30.000, tapi kok tulisan di paling bawah kok 30.000 per piece ya, gitu. Nah, itu yang membuat konsumen bingung. Ya, makanya kita ketika membuat landing page, membuat ads kreatif itu harus benar-benar clear, jelas. Saya sarankan teman-teman jangan memasang harga di gambar seperti itu, kecuali kalau produk teman-teman itu harganya di atas 1 juta, itu boleh dikasih harga di gambarnya. Tapi kalau harga di bawah 1 juta ke bawah, jangan pakai harga di gambarnya ya, karena bisa jadi konsumen takutnya misleading. Itu sering sih saya alami ya. Beberapa kali pernah saya alami seperti itu. Ya, makanya kita harus benar-benar itu memperhatikan biasanya misleading yang seperti itu. Nah, misleading itu juga bisa kita lihat ditandai dengan CTR yang terlalu tinggi. Misalkan CTR-nya 6% atau 7% selama 1 bulan. Selama 1 bulan berturut-turut itu kok CTR-nya bisa 6% sampai 7%, itu besar kemungkinan misleading. Jadi jangan CTR ketinggian seperti itu ya. Oke, guys. Guys, bisa di-mute dulu ya. Oke, kita masuk ke tahap optimizing. Optimizing itu adalah mengoptimalkan budget ya. Mengoptimalkan budget. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini yang disebut dengan optimizing. Nah, apa yang kita lakukan di optimizing itu, Mas? Di optimizing itu yang kita lakukan adalah yang pertama ya, memilah dan memilih ya, atau memilih ya, memilih campaign, ad set, dan ads yang bagus. Nah, biasanya itu kita misalkan dari 5 campaign kita pilih 2 atau 3 campaign yang bagus.
Dari 5 ad set kita pilih 2 atau 3 ad set yang bagus. Dari 5 ads itu kita pilih 2 atau 3 ads yang bagus. Seperti itu. Karena kan kita struktur campaign-nya kebanyakan menggunakan angka hubungannya ada angka 5 ya. Makanya kita pakai angka 5 deh. Misal kita punya 5 campaign, berarti kita pilih 2 atau 3 campaign yang bagus. Kalau ad set berarti 2 atau 3 ad set yang bagus. Tergantung struktur ya. Struktur campaign-nya seperti apa, jadi yang mana yang harus kita pilah dan pilih. Seperti itu, ya. Jadi kita harus memilah dan memilih campaign-campaign yang bagus, aset-aset yang bagus, dan ads kreatif yang bagus. Itu tahap optimizing ya yang harus kita lakukan pertama. Kemudian tahap kedua adalah kita menaikkan budget ideal gitu. Nah, budget ideal itu berapa, Mas? Budget ideal itu 20.000 sampai dengan 200.000 gitu. Nah, jadi kalau misalkan awalnya teman-teman pakai 20.000 per campaign pada tahap testing ya. Pada tahap optimizing itu teman-teman bisa menggunakan budget 100.000 per campaign misalkan seperti itu. Kenapa? Karena kita menaikkan budget di ideal. Jadi ketika teman-teman menaikkan budget di ideal, sebenarnya itu belum tahap scaling ya. Kalau menurut saya belum tahap scaling. Kenapa? Karena tahap di mana kita menaikkan budget masih di ukuran budget ideal itu masih di tahap optimizing. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dari 20.000 menjadi 100.000 itu masih optimizing. Gitu. Kenapa? Karena memang di budget itu adalah budget ideal. Apa yang dimaksud dengan budget ideal? Budget ideal itu adalah budget di mana iklan itu akan terkontrol dengan sendirinya tanpa kita harus menggunakan rules, tanpa kita menggunakan manual bidding, dan tanpa menggunakan hal-hal yang lainnya. Ya, ngeplong aja gitu. Nah, itu yang disebut dengan budget ideal. Seperti itu, guys. Ya. Nah, nanti secara teknis saya jelasin juga. Oke, ya jadi seperti ini ya yang harus kita lakukan tahap optimizing itu. Yang satu yang harus kita lakukan adalah memilah dan memilih campaign, asset dan ads yang bagus. Kedua adalah menaikkan budget ke budget ideal. Seperti itu. Saya contohkan misalkan memilah dan memilih campaign. Oke, misalkan kita menggunakan struktur 1, 1, 5, kemudian kita duplikat 4, misal seperti itu. Artinya kan kita punya 5 campaign ya. Ketika tahap optimizing, maka kita harus pilih ya. Maka ketika tahap optimizing ya di hari keempat, kelima itu ya setelah kita perbaiki iklan dan kemudian kita optimize iklannya, maka kita harus memilih 2 atau 3 campaign yang bagus. Misalkan misalkan campaign 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 3 dan campaign 5 yang bagus gitu. Berarti campaign 3 dan 5 doang gitu yang tetap berjalan. Campaign yang lain kita matikan. Itu pada tahap optimizing-nya ya. Kemudian kita pilih ads kreatif. Nah, pada di ads kreatif itu cukup lihat aja di campaign 3 dan campaign 5. Ads kreatif ya. Ads kreatif campaign 3 itu kita pilih 2 atau 3 ads yang bagus. Kemudian di campaign 5, kita pilih juga 2 atau 3 ads yang bagus. Biasanya hampir-hampir mirip nanti hasilnya. Ads kreatif yang akan kita pilih itu nanti mirip. Maksudnya kalau dia modelnya yang ini, ads kreatifnya, maka nanti di campaign yang lain pun sama. Seperti itu. Ini kalau misalkan kita menggunakan struktur 115. Kalau kita menggunakan struktur misalkan 155, misal seperti ini. Ya, satu campaign 5 asset, 5 ads 5 ads per asset. Maka optimizing-nya seperti apa, Mas? Maka optimizing-nya adalah kita memilih adset ya. Misalkan ini adset 1 sampai dengan 5. Maka kita pilih misalkan ada adset yang bagus itu adalah adset 3 dan 5 misal. Maka adset 1, 2 dan 4 itu kita matikan ya. Misal 3 dan 5 ini bagus, kemudian asset 1, 2, dan 4 itu jelek, maka asset yang ini kita hidupkan, ya. Asset yang jelek ini kita matikan, gitu.
Kemudian ads kreatifnya. Ads kreatifnya kita pilih juga yang bagus. Kita cek di adset 3 dan adset 5 gitu. Ads kreatifnya yang bagus. Misalkan ads kreatif 1 dan 2 gitu. Biasanya mirip-mirip sama gitu. Jadi nanti kita pilih di ads kreatifnya itu kita pilih 2 atau 3 ads kreatif masing-masing adset yang dari masing-masing adset yang bagus. Seperti itu, guys. Oke, guys, ini adalah tahap optimizing ya. Oke. Saya rasa ini materinya sudah cukup ya. Yaitu dimulai dari testing, apa yang kita testing, kemudian KPI-nya seperti apa, bagaimana cara kita menganalisa iklan, apa yang perlu kita analisa, kemudian apa yang kita perlu perbaiki. Setelah itu baru tahap optimizing. Tahap optimizing itu adalah mengoptimalkan budget untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu caranya yang pertama adalah memilah dan memilih campaign, adset, dan ads yang bagus. Kemudian menaikkan budget ke budget-budget ideal, yaitu 20.000 sampai dengan 200.000. Oke. Nah, sekarang Boleh secara... tanya, Mas? Sebentar, tanyanya setelah ini ya. Setelah selesai materinya ya, guys. Nah, tahap selanjutnya, nah ini adalah teknis ya, teknis materi. Teknis materi. Nah, ini teknis materinya. Nanti kita secara teknis di dashboard juga nanti saya jelasin. Teknis materi. Nah, teknis materi itu biasanya kita menggunakan testing anti boncos ya, teman-teman sudah lihat ya di materinya itu kita testing anti boncos itu dengan struktur campaign 115 ya. Kenapa Mas menggunakan struktur 115 testing anti boncosnya? Kemudian budgetnya itu adalah 15.000 sampai dengan 20.000 per adset atau per campaign ya. Nah, 115 itu kalau misalkan teman-teman cuma buat satu campaign, satu adset, 5 ads per adset ya, itu maka teman-teman beresiko tinggi. Tapi ketika teman-teman ini beresiko tinggi ya. Resiko tinggi. Tapi ketika teman-teman duplikat ini resiko rendah. Resiko terendah gitu. Kenapa? Karena budget itu akan teroptimal dengan baik seperti itu ya. Ke audiens yang memang benar-benar itu menurut kita itu adalah sudah oke atau bagus banget lah ya. Gitu ya. Karena kan tentu kita audiens itu sudah kita pikirkan matang-matang ya. Interest itu yang mana yang bagus dan lain sebagainya gitu. Selama teman-teman menggunakan struktur ataupun pola interest yang sudah saya jelasin, insya Allah itu sudah bagus. Seperti itu ya. Nah, teknisnya yang harus teknis yang kita lakukan itu kita ada 2 cara. Pertama adalah dengan cara bodoh ya. Kemudian di sini ada cara cerdas. Gitu. Yang mana yang harus kita pakai, Mas? Terserah ya, teman-teman mau pakai yang mana ya, disesuaikan aja kondisinya masing-masing ya. Saya tidak memaksakan. Cara bodoh ini juga sudah saya buktikan, maksudnya sudah saya lakukan ya, beberapa tahun lalu ya, budget 300 juta itu kita bisa menghasilkan profit kurang lebih 1 miliar lebih ya. Kemudian cara cerdas itu ya sering kita pakai juga sampai dengan sekarang juga. Jadi dua-duanya kita pakai gitu. Ya tergantung kondisi. Seperti itu. Kondisinya seperti apa? Nanti saya jelasin. Kenapa kita pakai cara bodoh dan cara cerdas? Teknisnya adalah kalau cara bodoh itu kita biasanya cara buat campaign-nya adalah pertama kita buat 115 ya. 115. Kemudian kita duplikat 4 ya. Kita duplikat 4. Total kan berarti ada 5 campaign. Ini cara bodoh ngiklan ya. Cara bodoh iklan. Ya, ini cara cerdas iklan. Yang mana yang paling bagus, Mas? Dua-duanya bagus. Gitu ya. Ini cara bodoh ini maksudnya adalah cara orang bodoh. Maksudnya seperti orang yang ngasal tapi sebenarnya nggak asal-asalan iklannya. Gitu. Ya. Kita duplikat 4. Nah, setelah kita duplikat 4, di hari keempat kita analisa, ternyata ada 3 campaign yang bagus gitu misal. Nah, 3 campaign yang bagus ini kita biarkan ya. Kita biarkan.
Kemudian hari kelima, ya hari kelima itu kita duplikat lagi, ya. Hari kelima itu kita duplikat lagi dari campaign yang bagus ini, ya. Dari campaign yang bagus ini kita pilih salah satu, kita duplikat 5 di sini. Kita duplikat 5 gitu. Yang ini budget 20.000 misal. Kemudian di hari kelima itu kita budgetnya 40.000 gitu per campaign atau per ad set gitu. Nah, ketika kita duplikat 5 ya dari campaign yang bagus ini ya, dari campaign yang bagus ini, kan ini 3 campaign ditambah 5 campaign kan jadi 8 campaign ya di hari kelima ya. Nah, cuma nanti di hari ke-9, ingat setiap 3 atau 4 hari sekali campaign baru itu harus dianalisa, diperbaiki, dan dioptimizing. Itu yang harus kita lakukan ya. Setiap 3 atau 4 hari sekali campaign ad set ataupun ads kreatif yang baru kita bikin. Oke ya, kemudian di hari ke-9 atau hari ke-8 ya, 4 hari misal. Hari ke-8 itu kita ternyata ada 3 campaign lagi gitu yang bagus. Ya, total berarti ada 6 campaign yang bagus ya. Di hari ke-8 berarti ada 6 campaign yang bagus. 6 campaign yang bagus ya kan. 3 campaign di hari ke-4, di hari kelima ada 8 campaign, kemudian di hari ke-8 kita optimizing lagi, optimizing untuk 5 campaign yang baru ini, sehingga di hari ke-8 kita punya 6 campaign gitu. Kita hitung budgetnya berapa. Hari ke-8, 3 campaign menggunakan budget 40.000. 40.000 kali 3, 120.000. Kemudian hari ke-4 ada 3 campaign yang bagus dengan budget 20.000, maka 20 kali 3, 60.000 gitu. Jadi total di hari ke-6 itu di hari ke-8 itu ada 6 campaign dengan budget 180.000. Terus teman-teman lakukan sampai dengan budget 200.000. Tapi ya ada tapi ya. Ini teman-teman lakukan terus ya. Misal di hari ke-9 itu teman-teman duplikat 5 lagi ya. Dari campaign yang paling bagus, yang paling awal ya teman-teman, jangan dari sini. Jangan dari sini tapi dari sini ya, dari campaign awal. Jadi duplikat itu dari campaign awal pertama banget yang paling bagus, ibaratkan masternya lah ya. Kita duplikat lagi 5 dengan budget kelipatannya nih. Kalau ini 20, 40, maka di sini nanti 80.000 misal. Gitu per campaign atau per ad set. Gitu ya. Duplikat lagi 5, misalkan nanti ada 3 campaign lagi yang bagus seperti itu. Terus ya teman-teman lakukan, misalkan ini hari ke 12 misal ya. Di hari ke-12 kita analisa, kita optimizing, ternyata ada 3 campaign lagi yang bagus dari duplikat 5 campaign ini. Itu 8 kali 3, 240.000. Jadi 180 tambah 240 kurang lebih 420.000. Jadi teman-teman budget per day 420.000 dengan cara bodoh seperti ini itu lebih maksimal hasilnya ya, profitable banget dibandingkan teman-teman ngaco iklannya. Nah, dengan cara ini lebih teratur ya. Teman-teman bisa lakukan sampai dengan budget 200.000 per campaign atau per ad set gitu. Per campaign atau per ad set. Ada tapinya. Tapi syaratnya adalah CPM 25.000. Kalau CPM lebih dari 25.000, kalau CPM lebih dari 25.000, maka maksimal 40.000 per campaign atau per ad set. Set atau per campaign ya. Kalau 2 tahun yang lalu saya cara main seperti ini, itu saya bisa sampai di angka 200.000 per campaign teman-teman. Jadi budget 2 juta itu dengan cara bodoh seperti ini per day itu bisa menghasilkan ya bisa ROAS 3-4 kalinya per bulannya seperti itu teman-teman. Ya, ini cara bodoh yang saya lakukan ya. Kemudian cara cerdasnya, cara bodoh ini teman-teman, cara bodoh ini jadi KPI. Ini jadi KPI saya, SOP dan KPI advertiser saya juga gitu. Kemudian cara cerdas. Nah, cara cerdas ini adalah kalau misalnya teman-teman budgetnya ya bisa dikatakan banyak lah ya.
Nah, kalau cara cerdas itu yang kita lakukan biasanya struktur campaign yang kita pakai itu adalah 155 di awal. Ini dengan ad set berbeda ya. Ini bisa ABO dan CBO. Sedangkan kalau cara cerdas ini pakai ABO ya ketika testing ya. 155 ya asetnya berbeda. Ini aset berbeda. Asetnya beda-beda sehingga nanti ada 5 audiens berbeda ya. Nah, setelah 3 atau 4 hari, ini budgetnya sama 20.000 per adset, sama dengan yang ini. Setelah 4 hari ya, setelah 4 hari itu teman-teman pilih 2 atau 3 adset yang bagus. Misal ada 3 adset yang bagus ya. 3 adset yang bagus. Maka dari 3 adset yang bagus ini teman-teman buat lagi campaign 155. 1 guys. Oh. 155 teman-teman. Nanti di hari keempat teman-teman pakai 155 juga. Cuman bedanya pertama ABO, yang kedua adalah CBO. Budget ini 100.000 gitu. 5 adset ya, adsetnya sama. Adset sama ya. Adset sama itu dari 3 adset ini itu kita masing-masing buat 3 campaign. Ini campaign 1 ya. Campaign 2, campaign 3. Jadi nanti campaign 1 adset A, campaign 2 adset B ya. Campaign 3 adset C. Misalnya ini adalah A, B, C ya, adset yang bagus. Maka kita tinggal duplikat aja tuh. Dari adset yang bagus tadi, kita duplikat untuk menjadi campaign baru lagi dengan 3 campaign dari adset masing-masing yang bagus tadi. Ya, kita buatin budget iklan masing-masing. 100.000 seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah 3 atau 4 hari, ya ini kita pilih 2 atau 3 adset yang bagus ya, 2 atau 3 adset yang bagus, 2 atau 3 adset yang bagus setelah 3 hari berjalan setelah duplikat. Gitu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman budgetnya ya, ketika di hari ke-8 ya, hari ke-8 atau hari ke-4 itu total budget 100, 200, 300 ditambah ini 60.000. Jadi 360.000. Jadi hari keempat itu teman-teman budgetnya sudah 360.000. Ini kalau misalkan teman-teman pakai cara cerdas gitu. Terus nanti tinggal cari audiens baru, ulangi hal yang sama seperti ini. Terus lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, ini yang lebih profitable cara cerdasnya. Profitable. Gitu. Oke, guys. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, guys, ini adalah teknis materinya. Kita langsung teknis di dashboard ya. Oke, teman-teman. Jadi teknis di dashboard ini kalau yang ini saya pakai cara cerdas ya supaya cepat. Saya pakai saya biasanya satu campaign 5 adset gitu. Ini saya pakai 7 adset. Kenapa, Mas? Tadi Mas Abdillah jelasin pakai 5 adset, tapi kok Mas Abdillah ini pakai 7 adset. Nah, 7 adset ini sebenarnya 7 asset ini adalah 7 asset winning teman-teman dari campaign-campaign saya sebelum-sebelumnya. Kemudian saya coba pakai lagi, cuman saya testing dengan produk berbeda gitu. Makanya saya langsung aja dijadiin satu gitu biar nggak kelamaan lah, pikir saya seperti itu. Tapi apakah profitable atau tidak, saya nggak paham juga. Cuma yang cara profitable yang tadi ya, yang 155 seperti itu ya. Nah, misalkan ini baru saya testing ya, teman-teman. Kemarin. Ini saya testing pakai pakai lead-nya Facebook.
Kalau kemarin itu kita pakai lead-nya pakai add to cart. Tapi baru berapa hari, 3 hari. Yang iklan baru 4 ya. Saya lagi nyoba ngebandingin yang mana yang paling bagus. Seperti itu hasilnya. Cuman ini saya stop dulu campaign-nya atau iklannya karena CS-nya cuma 1 gitu. Oke, guys. Nah, ini ya. Misalkan seperti ini hasilnya. Yang harus kita lakukan ya. Apa yang harus kita lakukan pada tahap optimizing? Yang harus kita lakukan pada tahap optimizing itu adalah kita harus memilih campaign-campaign yang bagus, memilih aset yang bagus, dan ads kreatif yang bagus. Nah, anggaplah ini setelah 4 hari ya, guys. Anggaplah ini setelah 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu saya pilih, kalau dari 5 adset itu kita pilih 2 atau 3 adset. Seperti itu ya. Ini anggaplah 5 adset ya, guys. Ini kan dari aset-aset winning ya, bukan testing ya, bukan testing lagi sebenarnya. Nah, misalkan tahap optimizing, ya udah tinggal kita pilih aja yang mana sih aset yang bagus gitu. Nah, aset yang bagus teman-teman bisa lihat nih, ada yang prospeknya yang ini 2000, kemudian di sini ada yang 3000 dan 4000. Nah, maka yang prospek yang jelek ini kita matikan seperti ini, guys. Gitu. Nah, jadi nanti cuman 3 aset yang bagus aja yang kita jalankan ya. Kalau untuk teknis testing anti boncos, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu kan sudah ada ya, secara teknisnya bagaimana cara bikin campaign, kemudian duplikatnya, kemudian mengoptimize-nya seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman di hari keempat ya, nah itu kita harus perbaiki iklan sama optimizing-nya. Nah, kita langsung masuk ke tahap cek analisa iklan ya kan di hari keempat ya. Sama optimizing itu mematikan campaign-campaign yang jelek, aset-aset yang jelek, dan ads kreatif yang jelek. Nah, teman-teman masuk ke sini ya, cek CPM-nya. Oh, CPM-nya ternyata lebih dari 25.000, berarti ini nggak bisa di-scaling, teman-teman. Gitu. Berarti kita harus mencari audiens baru. Tapi kalau masih tahap testing, itu dibiarin aja. Campaign-nya atau adset-nya biarin tetap berjalan selama result-nya itu tetap masih bagus, seperti itu ya. Kemudian CTR links. Nah, CTR unik ya, CTR unik links-nya ternyata di atas 2%. Ya, di atas 2% ini saya pakai gambar. Ini saya pakai gambar ya, guys. Ingat KPI gambar CTR-nya adalah 2% minimal, sedangkan ini 2% dan 5% rata-rata. Gitu. Oke, selanjutnya adalah halaman landas unik sama klik tautan unik ya. Klik tautan unik kan 31. Nah, halaman landas ini kalau sekarang halaman landas unik ini kalau setelah update iOS ini itu tidak bisa tampil. Jadi kita bisa menampilkannya adalah halaman landas aja, nggak ada uniknya. Sama klik tautannya itu nanti pakai klik tautan yang biasa aja, jangan pakai unik. Nah, kemudian teman-teman bandingkan berapa rasionya antara halaman landas dan klik tautan uniknya. Itu harus minimal 70%. Seperti itu, ya. Kemudian cek di resultnya. Resultnya kan di sini pakai prospek ya, tapi ada juga yang misalkan kita menggunakan add to cart, API ataupun purchase. Nah, itu teman-teman harus bisa melihat biaya per keranjangnya, biaya per add to cart itu berapa sama jumlah add to cart-nya itu berapa. Nah, cara untuk setting teman-teman masukin KPI di dashboard itu teman-teman cukup masuk di sini ya, ada tombol 3 ini. Terus pilih sesuaikan kolom di sini. Klik sesuaikan kolom, terus masukkan aja KPI yang mau kita masukkan. Misalkan halaman landas. Seperti ini ya. Nah, halaman landasnya kan karena tidak bisa unik, maka kita matikan ya. Kita pilih yang bukan unik ya. Biaya, kemudian ini bukan unik, kita pakai yang total. Gitu, guys. Biaya per tayangan halaman landas, kemudian tayangan halaman landas. Kemudian kita masukin juga klik. Ya.
CTR, masukin. CTR-nya kita pilih adalah yang rasio klik tautan yang unik ya. Rasio klik tayang tautan. Gitu. Terus CPM masukin. CPM. Nah, klik, pilih. Terus apa lagi teman-teman? Result ya atau hasil. Hasil, diklik hasil dan biaya per hasil. Nah, setelah teman-teman setting semua sudah masuk di sini ya sebelah kanan ini, terus teman-teman simpan di sini, tulis namanya KPI General, misal seperti itu. Terus klik terapkan. Sudah. Nanti kalau udah diterapkan dia sudah selesai. Seperti itu guys. Oke, ya seperti itu cara kita melakukan testing dan optimizing. Untuk selengkapnya secara teknis testing anti boncos itu teman-teman lihat di materi video testing anti boncos ya. Di sana ada secara teknis di dashboardnya. Di sini tidak saya jelaskan lagi supaya kita tidak mengulang materi ya dan waktunya bisa kita maksimalkan untuk tanya jawab. Oke guys, itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Oke guys. Mau tanya Mas perihal untuk masalah yang ada di video testing anti boncos. Ya, siap. Kalau di video itu dijelaskan menggunakan ABO 555 menggunakan audiens yang sama. Itu artinya dengan biaya per headset itu 20.000. Itu artinya kita akan testing menggunakan 500.000 dengan audiens yang sama. 500.000. 55. 115 kayaknya Mas, bukan 55. 55 itu. Oh, kalau di 55 video yang ya. 555 per assetnya kan 20.000, artinya per campaign-nya 100.000. Kalau ada 5 campaign berarti 500.000. Enggak, jadi 555 itu maksudnya adalah hasil setelah duplikat, Mas. Jadi campaign awalnya itu adalah 115 gitu. Setelah diduplikatkan menjadi 5 campaign. Menjadi 5 adset. Maksud enggak? 5 campaign, per campaign-nya berarti ada 1. 5 adset. Jadi 1. ya? 1 itu sebenarnya bukan 55. Saya di video itu salah menyebutkan. Itu maksudnya adalah 115 diduplikat 5. Sehingga nanti akan jadi 5 campaign. 5 adset itu masing-masing campaign 1 adset gitu loh. Maksud enggak? Berarti 511 endingnya nanti. Iya, endingnya adalah ada 5 campaign. Masing-masing campaign itu 1 adset. Masing-masing adset itu ada 5 ads gitu. Maksud enggak? Jadi biayanya tetap 100.000 ya, Mas? Iya, tetap 100.000 sebenarnya. Gitu. Itu saya di video itu kan saya jelasin 115 atau jadi 555 gitu ya. Itu saya saya salah menyebutkan lah. 115. Itu dengan audiens yang sama, Mas? Iya, audiensnya sama. Audiensnya sama semua. Kalau yang cara bodoh itu sebenarnya cara bodoh ya. Itu audiensnya sama semua. Mau tanya Mas. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah CPM-nya tidak lebih dari 25.000 tadi. Gitu. Ya. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Ya Mas, ini untuk mau tanya. Iya. Ya untuk cara cerdas ini kan 155 ya. Ini iya, betul. Ya per ini pakai abo untuk per campaign-nya berarti 5 itu 20.000 jadi 100.000 ya Mas. Per hari berarti ya. Iya, betul. Ya, Asetnya berbeda. Asetnya berbeda. Interestnya berbeda ya? Ya, interestnya berbeda masing-masing adset. Ya, pakai format ya. Format interest. Ya, paham. Ini bedanya sedikit ya sama yang di cara bodoh itu. Kalau di cara bedanya. bodoh ya bedanya campaign-nya itu berbeda dan adsetnya 1 ya. Kalau di sini 1 campaign 5 adset yang berbeda gitu aja ya Mas ya. Betul. Siap. Makasih Mas. Ya. Oke guys, saya mau tanya. Ya. Itu untuk kreatifnya kan 5. Itu videonya harus berbeda-beda ya 5-nya atau yang ininya aja yang judul
apa yang kata-kata yang depannya aja atau yang berbeda? Videonya sama gitu. Videonya tetap beda. Kalau videonya berbeda. Iya, kalau kita ngiklan pakai video, maka 5 video berbeda. Kalau kita ngiklan gambar, maka 5 gambar berbeda. Oh gitu, oke. Terima kasih, Mas. Siap. Oke guys, ini saya jawab pertanyaan di chat ya. Pertanyaan dari Mas Gusti. Mas, bukannya iOS metrik unik masih belum bisa digunakan ya? Betul, metrik iOS untuk metrik pada saat update iOS sekarang ini itu cuma bisa all ya guys. Makanya nanti teman-teman cek di all juga gitu ya. Ya sementara kalau yang memang ada yang bisa di unik juga dilihat gitu. Karena yang utama sebenarnya harus unik. Pertanyaan dari Mas Andri Pratama. Ya betul itu Mas, soalnya report saya juga nggak muncul. Ya siap-siap. CTR yang dimaksud CTR all atau CTR links? CTR links Mas Denny. Kalau CTR all, kalau misal kamu teman-teman lihat juga boleh, itu adalah kelipatannya 2-3 kali dari CTR link-nya ya. Jadi kalau CTR link-nya 2%, maka CTR all-nya minimal 4%. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Irga. Mas, kalau result dari CTWA itu 10% dari harga, maksudnya harganya apa ya Mas? Ya harga di landing page. Jadi misal harga di landing page 100.000, maka real WA-nya satu real WA itu 10.000 gitu ya. Pertanyaan dari Mas Lukman. Mas, kemarin waktu riset produk sudah membicarakan skala CTR dan CPM juga. Apa bedanya dengan CTR dan CPM hari ini? Sama Mas. Kalau CTR kemarin itu kan kita membahas tentang hubungan antara riset produk, kompetitor produk, ya audiens ya. Kalau sekarang itu kita melihat dari dashboard. Tuh. Jadi kalau misalkan CTR dan CPM, misal CTR dan CPM case-nya jelek, itu apa yang harus kita lakukan Mas? Gitu misal ya. Kalau CTR-nya jelek, CPM jelek, ya berarti CTR itu hubungannya dengan ads kreatif itu hubungannya ke produk ya. Berarti produk teman-teman itu tidak diminati di audiens tersebut. CPM-nya jelek, berarti sudah banyak pesaing. CPM jelek itu CPM-nya tinggi ya, di atas 25.000. Kalau CTR jelek berarti di bawah 2%. Seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mas Faisal. Mas, kalau untuk target lokal kan audiensnya terbatas. Misalnya nggak sampai 1 juta audiens. Gimana strateginya kalau udah terpapar iklan kita terlalu sering? Apa nanti audiensnya jenuh mengakibatkan konversi kita jelek? Ya, jadi kalau misalkan jenuh atau tidak itu bisa dilihat dari CTR sebenarnya salah satunya. Misalkan awalnya CTR kita itu adalah 2% ya, 2% sampai dengan 3% selama beberapa bulan. Misal setelah 3 bulan atau 4 bulan. Nah setelah 3 bulan 4 bulan kok CTR-nya jadi turun di bawah 1%. Nah itu menandakan bahwasannya audiens itu sudah jenuh terhadap produk tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengganti ads kreatif ya. Mengganti ads kreatif yang baru. Nah, ketika kita mengganti ads kreatif yang baru, kok ternyata jelek, masih tetap jelek, Mas, tapi hasilnya tetap bagus. Artinya, produk teman-teman itu udah bagus, hanya sudah satu rated. Seperti itu. Jadi solusinya adalah kita harus mengganti produk baru. Seperti itu, Mas Faisal. Ya. Oke, Mas, satu pertanyaan lagi. Siap. Ya, saya kan memperhatikan ada yang budgetnya itu per harinya 1 juta. Ada yang lebih juga 2 juta. Itu kalau kita mulai dari mereka itu mulai dari 20 juga pertamanya. Itu bagaimana bisa 1 juta per day-nya itu mengiklannya? Ya, testing pertama misalkan 20.000 atau 40.000, setelah 4 hari bisa langsung budget 1 juta atau 4 juta. Gitu, Bu. Oh gitu. Kenapa bisa? Kan tadi diajarkannya kita kalau misalnya sudah 20 kan 40 dulu, terus 80.000 dulu. Kok bisa sampai 1 juta kayak gitu? Gimana sih kita cara ngelihatnya? Pertama karena budget. Karena budget ya. Pertama kita disesuaikan dengan budget. Terus yang kedua adalah dari CPM. Nah, nanti di materi scaling kita belajarnya. Oh gitu. Iya, jadi kita ada standarnya. Kalau CPM-nya itu lebih dari 25.000, kita nggak bisa main di budget 1 juta 2 juta. Gitu. Harus main di budget ideal. Tapi kalau misalkan CPM-nya di bawah 25.000, kita bisa langsung tuh dari yang tadi
Misalkan kita budget awalnya 20.000 per adset, terus kita pakai langsung budget 1 juta atau 2 juta itu bisa. Oh, Tapi bisa. Tapi disesuaikan juga, kita harus punya budget 4 juta ke depannya gitu ya berarti. Ya, intinya kita harus punya budget gitu. Oh, okay. Disesuaikan. Nah, ini saya jelaskan pakai budget rendah karena kan pada umumnya teman-teman banyak yang pakai budget rendah. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita pakai budget rendah dulu? Karena budget rendah juga kalau kita tidak tahu cara mainnya, maka tetap aja bisa rugi juga gitu. Nah, cara main yang tadi saya jelaskan itu adalah cara main optimize. Optimize itu gimana sih caranya dengan budget yang kita itu bisa serendah-rendahnya tapi bisa dapat hasil yang semaksimalnya gitu, sebanyak-banyaknya gitu. Intinya supaya kita dapat profitable banget. Jadi misal nih, kita punya produk yang sama gitu. Misal ibu jual produk misalkan anggaplah misal jual jilbab ya. Ibu jual jilbab A, saya jual jilbab A, sama-sama jual jilbab A. Ibu jual jilbab A, budget 1 hari misal 5 juta. Misalkan budget 1 hari 10 juta, profit 10 juta. Gitu. Profit bersih 10 juta, budget 10 juta per hari. Sedangkan saya dengan teknis tadi yang secara bodoh sama cara cerdas yang tadi, ya dengan mengoptimalkan budget-budget optimal, saya menyesuaikan dengan KPI, saya sesuaikan dengan rules cara main, maka dengan budget yang cukup 2 juta, saya bisa menghasilkan profit 10 juta. Gitu. Jadi tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Gitu. Nah, sebenarnya itu bisa karena feeling ya. Ada feeling sih, misalkan, oh, saya feelingnya audiens ini saya bisa langsung budget gede gitu. Itu kalau kita udah terbiasa ngiklan, Bu. Tapi kalau kita belum terbiasa ngiklan, kita sulit karena kita belum punya apa ya bahasanya insting ya bukan feeling ya. Kita nggak punya insting. Ibaratkan kalau kita bisnis itu kan punya insting ya. Punya insting, oh produk ini bakalan laris. Oh produk ini bakalan nggak laku. Oh produk ini bakalan talk share gitu. Nah itu kan kita punya insting. Ya, itu karena kita sudah terbiasa kan. Nah kalau saya karena sudah terbiasa, saya paham. Oh produk ini nggak bisa nih budgetnya lebih dari sekian juta. Oh produk ini nggak bisa nih budgetnya dari sekian juta seperti itu. Nah nanti akan terbiasa dengan itu kalau misalkan kita memang sudah terbiasa gitu. Tapi itu ada ukuran sih awalnya, yaitu tadi contohnya adalah kalau budget itu hubungannya ke audiens. Audiens itu hubungannya di CPM. Apalagi sekarang sudah banyak advertiser, jadi agak susah kita main di budget-budget besar. Ya terakhir 2010 lah masih enak di budget besar. Kalau sekarang ini kita harus cerdas main di budget-budget optimal seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Siap. Assalamualaikum Mas Abdillah. Siap. Mas Abdillah, maaf yang untuk tadi cara bodohnya agak sedikit miss. Misalnya tadi kan dengan pola 115 kita duplikasi ada 5 campaign, ternyata kita dapatlah setelah mau dioptimalkan ada 3 campaign. Itu untuk tahap selanjutnya gimana ya Mas ya? Tadi saya agak miss di situ Mas. Duplikat aja dari 3 campaign yang bagus itu, yang paling bagus. Di duplikat 5 juga gitu ya Mas ya? Iya, 5 terus. Oh, jadi budgetnya naik. Jadi total tuh ada 15 gitu Mas, 15 campaign. Ya kan bertahap, setiap 4 hari sekali kita duplikatnya 5. Oh, jadi nggak langsung semua dari 3 campaign yang bagus itu diduplikat semuanya Mas ya? Enggak. Oh, coba jadi satu aja duplikat 5, kita naikin jadi 40.000 tadi contohnya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Ya, makasih Mas. Siap. Nah, yang cara bodoh itu guys, sudah saya terapkan ya beberapa tahun lalu, itu budgetnya nggak gede ya, cuma 30 juta, tapi awalnya itu budgetnya 100 jutaan. Ya, budget 100 juta per bulan. Budget 100 juta per bulan, itu dapat profitnya 100 juta. Nah, ketika saya menggunakan cara bodoh, budgetnya 30 juta, tapi profitnya masih sama. Nah, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Nah, itu terserah. Ya, jadi saya cuman sharing pengalaman gitu. Oh, ternyata teknik ataupun metode yang bahasanya yang bahasanya orang bodoh lah kalau menurut saya, karena kan cuman duplikat doang gitu kan kerjaannya.
Gitu aja bisa hasil maksimal seperti itu. Ngapain kita pakai cara-cara yang aneh seperti itu loh. Itu loh yang mau saya jelasin gitu. Dalam arti kan di materi pertama saya udah pernah jelasin bahwasannya ngiklan itu sebenarnya gampang, mudah guys. Gitu. Yang nggak mudah itu adalah riset produk. Udah itu poin terpenting. Kenapa saya selalu jelasin kenapa saya jelasin ada metode cara bodoh, dan cara bodoh itu memang sudah ada hasilnya gitu, bukan sekedar sharing aja gitu. Dan itu kita iklannya berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Mas Rahman tuh tahu gitu produknya. Hampir 2 tahun itu berjalan. Iklan tidak pernah kita stop. Pertanyaan dari Mas mana tadi ya? Mas Lukman. Udah tadi ya. Mas Faisal. Oh udah. Mas Mugi ya. Kalau CTR klik linksnya 6% tapi lead WA sepi padahal saya nggak kasih harga di S Kreatif. Itu perbaiki di landing page Mas Mugi. Kalau misalkan landing page sudah diperbaiki berarti bisa jadi misleading dari S Kreatif. Jadi diperbaiki S Kreatifnya supaya clear ya. Pertanyaan dari Mas Lukman, kalau masa testing bukannya budgetnya di adset ya Mas? Ya, jadi kalau testing itu baiknya memang budget di adset ya, lebih cenderung lebih bagus. Kenapa? Karena budget di adset atau abu itu lebih cocok untuk testing seperti itu. Pertanyaan dari Mas Kiki Heriansyah untuk tahap untuk optimize dilihat berapa hari? 4 hari. Karena ada kecenderungan data matrix berubah setelah adjustment optimize. Ya, 4 hari. Pertanyaan dari Mas Zulfi. Mohon maaf, tanya apakah saat testing semua disamakan mulai dari campaign, asset, dan S-nya? Kalau cara bodoh disamakan semua, Mas Zulfi. Jadi tinggal duplikat aja. Kenapa? Karena itu cara bodoh, Mas. Ya, jadi sebenarnya itu ada alasannya ya, kenapa kita duplikat semuanya seperti itu ya. Jadi guys, jadi kalau teman-teman pakai struktur campaign, satu ad set, 5S per ad set, dan itu cuman jalan satu campaign itu doang, itu semua advertiser mengatakan itu sangat beresiko. Ya, saya juga udah konsultasi sama Facebook Marketing Expert, itu paling beresiko. Itu adalah struktur campaign yang paling beresiko. Jadi kalau kita supaya tidak beresiko, asetnya harus lebih dari satu. Nah, tetapi ketika saya testing duplikat sama semua, kok itu malah jadi jadi low risk gitu. Malah resikonya jauh lebih rendah dibandingkan struktur yang lain gitu. Oh, ternyata ini adalah struktur yang paling oke, yang menurut saya cara bodoh lah bahasanya. Seperti itu, ya. Kenapa kok bisa itu yang paling bagus, Mas? Karena pertama, adset itu akan teroptimasi dengan baik ya, karena budget 100.000 itu dipecah. Ya, contoh gini. Kalau teman-teman budget 1 juta dengan di budget 1 juta dimasukkan di dalam satu campaign ya. Misal teman-teman pakai budget 1 juta dialokasikan ke dalam satu campaign dengan budget 1 juta dialokasikan dengan 10 campaign, itu sudah jelas, sudah pasti besar kemungkinan yang paling bagus hasilnya adalah yang menggunakan 10 campaign. Kenapa? Karena yang 10 campaign itu menggunakan kemungkinan yang berbeda. Kemungkinan yang berbeda itu maksudnya seperti apa? Teman-teman pasti pernah ya bermain, pernah ya dulu waktu pas SD ya, kalau nggak salah SD atau SMP, pernah ya dapat materi matematika tentang melempar dadu. Ya, melempar dadu, kemungkinan dadu yang akan keluar itu lemparan ke berapa. Artinya ketika teman-teman bermain satu campaign, itu punya resiko lebih tinggi. Kenapa? Karena lemparan dadunya cuma satu. Tapi ketika teman-teman itu melempar dadu lebih banyak, maka kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Itu hukum pertama ya yang kita pakai. Hukum kedua adalah kita misalkan menggunakan hukum Pareto. Hukum Pareto itu kan 20% itu akan menghasilkan 80%-nya ya, dibandingkan kita menggunakan budget seluruhnya 80% di dalam satu campaign, itu bisa jadi hasilnya cuma 20% gitu. Artinya kalau kita menggunakan 10 campaign, maka minimal ada 2 campaign yang bagus yang akan menghasilkan 80%.
Dibandingkan kalau kita cuma menggunakan budget 1 juta di dalam satu campaign. Itu nggak dapat hukum Paretonya. Tapi hukum Pareto bisa kita dapatkan dengan budget 1 juta di dalam satu campaign, yaitu caranya adalah dengan membagi budget ke dalam aset yang banyak. Nah, nanti di tahap scaling itu kita menggunakan struktur campaign yang berbeda dengan tahap testing. Ya, kalau budget 1 juta itu kita struktur campaign-nya seperti apa. Kalau budget 2 juta itu kita struktur campaign-nya seperti apa. Nanti saya jelasin di tahap scaling. Jadi nanti teman-teman kalau memang ketemu momennya di mana teman-teman bisa masuk di budget scaling, masuk aja gitu. Insya Allah hasilnya juga maksimal seperti itu selama teman-teman mengikuti koridor KPI dan SOP-nya, koridor KPI-nya, KPI iklan teman-teman. Nah, jadi di tahap scaling itu kita punya KPI-nya sendiri gitu. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Zulfi, dan mudah-mudahan jawabannya logis ya. Nggak tahu benar atau salah ya, begitulah logika saya begitu Mas. Pertanyaan dari Mas. Satu pertanyaan lagi. Ya. Pada saat kita menggunakan cara bodoh itu kan memakai abo atau CBO ya. Kalau kita menggunakan abo, ketika duplikat itu nggak usah diganti abo terus sampai kita sampai endingnya gitu, sampai ketemu yang bagus gitu, atau diganti menjadi CBO atau bagaimana? Kalau struktur 115 bisa abo bisa CBO, suka-suka aja karena itu tidak berpengaruh. Oh gitu. Nah, ya, jadi tapi kalau misalnya sudah pas pertamanya 115 pakai abo, itu pada saat duplikat nggak usah diedit lagi, nggak usah diganti-ganti lagi, atau bisa diganti? Bisa diganti, cuman baiknya lebih baik nggak usah diganti. Oh, nggak usah diganti. Oke, baik. Ya, terima kasih, Mas. Siap. Pertanyaan dari Wong Edan. Sama nih Mas, kita juga Wong Edan Mas. Kalau result jelek, apakah template WordPress juga berpengaruh Mas? Dan rekomendasi template apa ya untuk landing page WordPress? Jujur saya kalau WordPress saya nggak pakai template Mas. Pakai ngebuat kosong, ngeblank gitu aja. Ngebuatnya dari blank template gitu, dan nggak pakai background yang aneh-aneh gitu ya, ngebuatnya standar aja. Apalagi kalau produk fisik ya, nggak perlu aneh-aneh bikinnya. Kalau produk digital boleh lah teman-teman mau dibikin percantik seperti apapun gitu ya. Tapi kalau produk fisik mah nggak usah aneh-aneh, ngeblank dari blank template itu Mas, itu aja udah cukup gitu. Contohnya kan file JSON yang udah saya share ya. Mbak Akira, wah Mbak Akira ini pembelajar sejati nih, di mana-mana ada nih. Mas semisal mau pakai full form, baiknya testing CTWA dulu atau langsung testing full form? Testing semua Mbak Akira. Mbak Akira ini pakai tanya loh. Udah sering ini. Jadi guys, kita ngiklan itu apakah kita pakai CTWA atau pakai form ya? Jawabannya adalah semuanya harus dipakai. Kenapa? Jawabannya kenapa semuanya kita harus pakai? Harus kita coba Mas. Karena gini, setiap produk itu persaingannya berbeda-beda teman-teman. Contoh, misal anggaplah kita semua di sini kita jualan jilbab ya. Anggap ya kita semua di sini jualan jilbab. Teman-teman semua itu pakai form, maka potensi berhasil adalah kalau saya mau masuk ke market yang sama dengan teman-teman, maka saya harus menggunakan CTWA. Maksud nggak? Kebayang ya? Kenapa? Karena di iklan Facebook itu, ingat di materi riset produk kita harus masuk ke low competition. Nah, low competition itu metodenya bukan cuma sekedar menganalisa. Secara teknis bukan cuma sekedar menganalisa kompetitornya rendah, tetapi secara teknis pun gimana cara main kitanya. Cara main kitanya itu seperti apa? Kalau yang lain menggunakan lead, maka kita menggunakan add to cart. Kalau yang lain menggunakan API, maka kita menggunakan purchase, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh ya, gimana caranya kita bisa menghindari banyak persaingan ini gitu. Kita tidak perlu takut dengan kompetitor, tapi kita juga harus memahami cara bersaingnya gitu. Ya, misalkan gini, teman-teman. Daripada teman-teman itu menggarap ya lahan orang yang sudah digarap oleh orang lain,
Artinya kan berarti lahan yang sudah digarap oleh orang lain kan bisa jadi sudah tinggal sedikit, ya kan? Mendingan kita menggarap yang lain. Gitu, garapan yang lain yang tidak digarap oleh orang lain gitu. Meskipun produknya sama seperti itu. Nah, itu juga salah satunya bisa jadi ke metode kita. Apakah kita menggunakan CTWA atau form, apakah kita menggunakan lead, card, API atau purchase gitu kan. Mas, bagusnya pilih yang mana? Pilih semuanya, pakai semuanya. Tapi untuk awal-awal itu kita pilih salah satu dulu. Misalkan kalau misalkan menggunakan CTWA, kita menggunakan objektif konversinya adalah card dan lead. Ya, card atau lead. Kemudian kalau kita menggunakan form, itu kita biasanya menggunakan API dan purchase. Lead juga bisa. Kalau form pakai lead, itu kita biasanya formnya adalah short form. Gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke guys, pertanyaan dari Mas Ibrahim Ali. Mas, CPM saya beberapa kali ke belakang di bawah 10.000 dengan budget iklan 75.000 pakai full form. Dan iklan sudah berjalan lebih dari seminggu, tapi kemarin CPM-nya 27.000 dan hanya closing 2. Solusinya gimana, Mas? Berarti kemarin, ya seminggu kemarin kan orang pada lebaran tuh, Mas Ibrahim. Ya, banyak yang pada libur, jadi beruntung. Sekarang sudah tidak beruntung. Ya udah biarin aja selama biarkan aja dulu selama 3 atau 4 hari, Mas Ibrahim. Perubahan itu dibiarkan dulu selama 3-4 hari. Nah, setelah 3-4 hari itu dianalisa di 3-4 hari terakhir itu bagaimana hasilnya, apakah bagus atau tidak. Maksudnya secara ROAS, apakah minimal dia 2 kalinya atau 3 kalinya. Kalau masih masuk, itu biarkan aja. Kalau memang jelek, nggak bagus, maka solusinya kita mencari audiens baru. Seperti itu. Seperti itu, Mas Ibrahim. Pertanyaan dari Mas Gusti, untuk habis lebaran datanya nggak stabil, Mas. Apakah recommended mulai testing sekarang atau nunggu beberapa bulan setelah lebaran? Saya sarankan nanti testingnya di tanggal 25. Itu Mas Gusti. Oke guys, jadi iklan itu yang bagus adalah tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 ya. Di luar tanggal itu silakan teman-teman kalau mau di stop iklannya juga no problem. Stopnya di level adset ya. Pertanyaan dari Mas Irga. Maaf Mas, kalau untuk testing loading landing page tadi pakai apa ya? Google Page Speed. Google Page Speed. Ketik aja di Google ya. Google Page Speed. Pertanyaan dari Mas Ujang. Mas, untuk cara yang bodoh itu duplikatnya nggak perlu ada yang dirubah, Mas. Betul. Pertanyaan dari Mas Ahmad Al-Hafiz. Mas, biasanya di landing page itu ada banyak testimoni. Sedangkan kita baru gimana ya caranya ada testimoni. Cara dapat testimoni tinggal kasih gratis aja, Mas, produknya. Terus untuk video-video di landing page itu dari mana? Sementara produk kita minim konten. Nah, ini kita terlalu membatasi diri, Mas Hafiz. Pokoknya gimana caranya harus ada. Untuk bikin video bisa kok pakai bikin video langsung dari dashboard Facebook gitu, pakai slideshow. Gitu Mas Hafiz, bisa bikin videonya adalah video slideshow produk ya, bisa pakai PowerPoint. Banyaklah Mas, banyak cara, banyak jalan selama kita mencari jalan. Tapi banyak alasan selama kita mencari alasan. Pertanyaan dari Mas Mugi, kalau 114 boleh nggak Mas? Masih kurang 1 S kreatif soalnya. Boleh. Ya, tapi baiknya 5 ya, Mas Mugi. Kalau Mas Irga, kalau yang terbaik untuk CTWA, short form atau full form ya Mas? Kalau dilihat dari closing rate yang terbaik untuk full form, tapi secara harga resultnya yang paling mahal. Yang paling baik itu tidak ada yang paling baik Mas, tetapi selama teman-teman menggunakan metodenya yang pas, yang tepat. Contoh misal CTWA. Nah, kalau CTWA itu metode iklannya, teman-teman jangan iklan 24 jam. Tapi iklannya adalah di jam kerja aja. Ini salah satu metode. Ya. Jadi setiap metode itu pasti beda-beda. Kemudian untuk short form sama full form itu teman-teman boleh ngiklan ataupun bisa ngiklan 24 jam. Seperti itu, ya. Coba deh bisa teman-teman rubah, pasti nanti hasilnya beda. Ya. Kemudian yang manakah yang paling bagus untuk kita pakai? Ya testing aja. Selama metode kita sudah benar, sudah pas, testing yang mana yang paling bagus karena setiap produk dan setiap market itu berbeda-beda. Gitu Mas Irga.
Ya, bisa jadi produk saya cocoknya menggunakan CTWA. Bisa jadi produk Mas Irga cocoknya menggunakan short form. Misal seperti itu. Nah, sepengalaman saya sih saya lebih cenderung 80% menggunakan form. Nah, formnya juga itu berbeda-beda. Ada yang full form, ada yang short form, ada yang pendek banget gitu. Nah, short form itu kita pakai dua, yaitu menggunakan nama dan nomor HP aja, sama yang satunya nama, nomor HP, dan alamat, 3 kolom. Jadi short form itu saya terbagi dua kolom sama yang 3 kolom. Kapan saya menggunakan short form? Yaitu ketika pesaing banyak menggunakan form. Gitu. Ya, banyak menggunakan full form, maka saya harus menggunakan short form. Nah, full form itu lebih banyak saya menggunakan full form itu adalah di produk digital pertama. Terus yang kedua adalah di produk fisik yang memang tidak banyak desain. Gitu. Artinya ya memang ready stock stoknya itu lebih mudah. Contoh kayak misalkan jualan herbal gitu ya, kan itu nggak berubah-ubah ya, desainnya nggak ada desain ya. Cuma satu produk itulah. Nah, itu cocok kalau kita mau pakai full form. Seperti itu. Oke, guys, selanjutnya. Mas Eka, Mas itu yang cara bodoh adset kan sama ya, mulai dari interest, umur, dan lain-lain. Itu apa nggak saingan sama iklan sendiri, collapse gitu? Nggak apa-apa Mas, saingan, yang penting hasilnya bagus dan optimal ataupun maksimal. Oke guys, jadi teman-teman tidak perlu mikirin apakah nanti bersaing iklannya, terserah. Yang penting profit ya guys. Gitu. Oke, pertanyaan dari Mas Ibrahim. Intinya sih teman-teman kalau ngiklan itu jangan dibikin ribet ya, jangan dibikin ribet sendiri gitu, nggak usah terpersepsi dengan banyak orang lah ya. Kuncinya adalah ngiklan itu harus profitable, udah itu aja. Pertanyaan dari Mas Ibrahim. Mau tanya lagi, kalau CTR itu kan tadi video 1%, kalau ke atas kalau jeleknya tuh ke bawah, ke 0%-nya atau ke atasnya? Ke bawah. Oh, ke bawah. Terus kalau CPM 25.000 kan ya. Jadi kalau jeleknya ke atas. Iya, ke atas. Oh, kalau CPM beda. Lebih rendah lebih bagus kayak gitu. Iya, lebih rendah lebih bagus. Oke. CPM. Iya, makasih Mas. Siap. Pertanyaan dari Mas Faisal, Mas, kalau tesnya pakai Abo, kalau kita mau ngubah campaign ke CBO itu saat kita duplikat kedua kalinya dari campaign Abo yang winning ya? Iya, bisa. Jadi jangan dirubah langsung dari campaign yang sedang jalan ya, tapi duplikat. Pertanyaan dari Mas Ibrahim, Mas untuk bikin ad set, Mas untuk bikin 5 ad set, per ad setnya apakah interestnya bisa 1 atau menggunakan Nero dan exclude? Pakai format interest Mas. Nah, Mas Ibrahim ini belum baca materi tentang format interest nih kayaknya di Anti Bonchester. Sudah ngerekap belum nih materinya? Pertanyaan dari Mas Gusti. Bedanya testing dengan satu adset. Bedanya testing dengan satu adset, satu interest versus satu adset 5 interest. 5 Nero gimana ya Mas? Bedanya testing. Ya testing aja Mas. Testing aja Mas Gusti. Tapi saya sarankan adalah menggunakan format interest ya. Format interest ya Mas Gusti. Format interest itu bisa menggunakan Nero dan exclude juga. Gitu. Dicek aja di materi format interest ya. Misal 15, format interest 15. 15 itu adalah interest 1 adalah core interest. Di Nero dengan 5 interest yang turunannya. Misal seperti itu. Gini Mas, maksudnya kan ada yang pakai mazhab misalkan satu adset, satu interest. Ada juga yang Mas ajarkan itu satu adset, pilih 5 interest di Nero 5. Itu nanti pengaruh ke CPM nggak? Maksudnya apakah itu nanti pengaruh ke cara scaling ke depannya atau gimana? Kenapa Mas pilihnya yang 5 interest, 5 Nero daripada satu adset, satu interest gitu maksudnya? Oke. Kalau kita testing satu aset, setiap asetnya itu satu interest, itu kalau menurut saya buang-buang duit kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena kita banyak melakukan testing. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Kalau kita menggunakan interestnya itu lebih dari satu di dalam aset itu, sama seperti kita lempar dadu. Ya, kalau kita dari 5 interest, ya minimal ada 1 interest yang benar gitu loh. Kalaupun misalkan yang lain nggak benar. Nah, ketika ada 1 interest yang benar, maka nanti iklan itu akan mengarah ke audiens yang tepat, Mas. Gitu. Karena apa? Karena setelah 3 atau 4 hari, iklan itu akan membaca data. Nah, dari data tersebutlah nanti iklan itu akan mengarah ke audiens yang sesuai. Seperti itu. Bayangin kalau kita cuma 1 interest, sedangkan semua interestnya itu nggak ada yang benar gitu. Ya bisa gatot semua gitu, Mas. Gitu jadi kan? bukan gini ya, Mas. Jadi misalkan dari 5 interest, nanti ada 3 interest yang winning, 2 interest yang ternyata enggak. Nanti apakah ketika waktu di scaling ada pelebaran audiens, yang 2 interest nanti ini yang enggak winning, maksudnya 2 interest yang enggak winning, itu bukannya nanti justru memberatkan iklan? Enggak juga. Gitu. Misal nih, oke. Jadi misalkan Mas Gusti misal menggunakan 5 interest berbeda ya, misal gitu ya di setiap asetnya. Ya, misal aset A, interest A gitu ya. Aset B, interest B, aset C, interest C, aset D, interest D, aset E, interest E, misal seperti itu. Itu kan berbeda-beda ya setiap aset interestnya. Seperti itu. Dan itu cuma 1 interest misalkan. Ada keuntungannya, Mas, dengan cara main seperti ini. Keuntungannya adalah kita tahu interest yang winning, gitu. Interest yang paling winning. Jadi ini keuntungannya. Cuman kerugiannya ataupun kebocorannya itu banyak. Kebocorannya itu banyak itu di mana? Kebocorannya banyak itu tingkat kerugiannya lebih tinggi. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, mudah saturated. Kenapa mudah saturated? Karena kalah gitu. Kita baru testing 5 interest, yang lain udah testing ratusan interest, Mas. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan. Nah, sekarang gini, kalau misalkan Mas Gusti cuman punya 5 interest gitu ya. Kemudian ada 3 interest yang bagus. Ujung-ujungnya ketika scaling 3 interest ini digabungin 1, Mas. Bukan dipisah satu-satu. Kenapa? Karena kalau Mas Gusti dipisah satu-satu, maka budgetnya itu nggak sebesar ketika Mas Gusti interestnya dijadikan 1. Maksud nggak? Bisa dipahami ya? Paham. Ya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi istilahnya kemungkinan berhasilnya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita itu bermain di banyak interest. Kenapa? Karena logikanya begini, ketika kita nentuin interest, ya anggaplah misalnya Mas Gusti nih jualan jilbab. Saya yakin Mas Gusti bisa nyebutin interest yang sejenis. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang gini, kalau kita bisa nyebutin interest yang sejenis, ngapain kita ngetesting satu-satu gitu loh, Mas? Iya, benar. Itu akan ngabisin budget kita gitu. Ngabisin budget kita. Sedangkan secara algoritma Facebook itu akan mengarahkan audiens kita ke tempat yang tepat gitu, ke audiens yang tepat. Jadi jangan khawatir, misal 5 interest ini kita gabungin 1, ternyata ada 2 interest yang jelek gitu ya, 3 interest yang bagus, gak usah dikhawatirkan gitu. Karena Facebook akan mengarahkan ke audiens yang tepat. Artinya audiens akan mengarah ke 3 interest yang bagus ini, yang jelek bakalan diabaikan sama Facebook gitu. Mungkin di awal-awal iklan akan mengarah ke sana juga seperti itu. Tapi semakin dia dapat data, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu dari data itu. Seperti itu, Mas Gusti. Kalau ukuran audiensnya gimana, Mas? Jadi kalau ukuran audiens nggak terlalu besar kalau misalkan bergabungan beberapa interest. Enggak juga, karena kan kita ada Nero seperti itu ya kan. Kalau patokan dari Mas Abdillah sendiri, audiensnya ukurannya berapa, Mas? Maksimal 15 juta. Minimal? Maksimal 15 juta. Kalau minimalnya? Minimal nggak ada. Kalau minimal itu harus disesuaikan budget. Jadi kalau misalkan kekecilan nih audiensnya misal 50.000 itu ya. Kalau misalkan 50.000 berarti maksimal budget di 50.000 di audiens 50.000 itu 10 kalinya atau 500.000. Seperti itu maksimal. Nah, itu kalau misalkan kita nggak punya pesaing. Kalau ada pesaing, nggak mungkin kita audiens 50.000 itu budgetnya 500.000. Berat pasti kalau ada pesaing di situ gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Pertanyaan dari Mas Shifna. Selama ini 111 itu salah ya, Mas? Nggak salah, Mas. Cara main itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
Gitu ya. Selama itu profitable, hajar aja Mas Sifna ya. Jadi tidak salah. Hanya kalau misalkan satu-satu itu resikonya lebih tinggi. Resiko apa namanya? Gagalnya lebih tinggi. Kenapa? Karena lemparan dadunya cuma satu berarti. Itu Mas Sifna. Mbak Akira, testing full form juga mulai 20.000 Mas. Iya sama aja Mbak Akira. Bisa 20.000, bisa 40K, atau biasanya saya menghitungnya dari 10% dari budget gitu. 10% dari harga. Misal harga produk 500.000, maka budget per adsetnya saya biasanya 50.000 gitu. 10%-nya lah. Itu maksimal 10%-nya kalau mau testing per adset itu atau per campaign. 10% dari harga ya budget testing per asset per campaign-nya. Pertanyaan dari Mas Kiki. Mas, untuk fase testing pakai CBO atau ABO? Baiknya pakai ABO kalau testing. Kalau scaling pakai CBO. Mas Faisal, Mas kalau pakai CTWA, iklannya nggak dijalankan 24 jam. Jadi kita matikannya manual di adset ya? Betul. Apa ada cara otomatisnya? Ada cara otomatisnya pakai rules, cuman kadang dia rules Facebook ini kadang error, Mas Faisal. Jadi kadang kadang jalan, kadang enggak gitu ya. Kalau cuma on off doang mah manual aja nggak apa-apa. Gitu. Mas Angga, core interest minimal berapa jangkauannya Mas? Maksimal 15 juta. Mas Irga, Mas saya tanya lagi untuk menentukan testing CTWA atau form. Untuk menentukan testing CTWA atau form, artinya dites di antara 5 ads kreatif itu menuju beberapa LP yang beda ya. Enggak, landing page-nya cuma satu. Kalau kita mau testing CTWA dan form, CTWA ya landing page sendiri, form ya landing page sendiri, jangan disamakan. Form ya pakai campaign sendiri, CTWA ya pakai campaign sendiri, gitu. Jangan di dalam satu campaign. Seperti itu Mas Irga. Oke guys, itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan juga teman-teman bisa dapetin insight dari materi kita pagi hari ini. Oke guys, itu aja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke Mas, lagi tadi sebelum kita tutup? Pengulangan aja ini. Tadi 15 juta ya untuk interestnya ya, maksimal itu ya? Ya, audiensnya. Audiensnya ya. Jadi kalau nggak boleh lebih dari 15 juta ya? Baiknya sih tidak lebih dari 15 juta gitu. Kalau misalkan lebih dari 15 juta berarti budgetnya cukup besar. Karena kalau lebih dari 15 juta itu pengalaman saya di budget-budget ideal itu kurang bagus. Gitu. Okay. Terima kasih, Mas. Siap. Ada lagi guys? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Nggak ada guys? Cukup Mas. Siap. Oke guys, itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bisnis kita jadi lebih tambah berkah dan berlimpah. Insyaallah amin. Itu aja dari saya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Bilas sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah ya guys. Dari jam 5:30 ya tadi kurang lebih kita 5.30 WIB. Teman-teman terima kasih semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah webinar kita sudah terrecording ya dari awal materi, dan bagi teman-teman yang ingin menunggu materinya silakan ditunggu. Nanti akan saya kirim ke materi channel ya, ke channel Telegram ya, yang materi batch 4 mentor anti boncosar. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Webinar kita besok pagi lagi ya. Nanti akan saya kirimkan lagi info link Zoom-nya. Dan tadi sudah diinformasikan ya kepada Pak Abdillah kalau nanti akan ada tambahan webinar ya ternyata ya. Nah, kalau webinar untuk yang tambahan itu kita sudah di luar dari webinar inti ya. Jadi itu akan merupakan secret ya, salah satu webinar secret dan tidak ada replaynya. Jadi teman-teman pastikan hadir, walaupun kalau tidak hadir yang ingin minta recordnya
ya tidak ada gitu, karena dari awal webinar nanti yang webinar tambahan itu tidak ada record sama sekali. Jadi pastikan teman-teman luangkan waktunya dan bisa hadir. Tapi untuk webinar yang ketiga, untuk webinar yang besok itu pasti masih ada recordnya, dan juga untuk hari ini ada recordingnya dan akan saya berikan di channel Telegram. Baik teman-teman, usai sudah materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bilal, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa dipraktekkan ya guys, karena semua materi itu tidak akan berhasil dan tidak akan tahu apa hasilnya bagus atau tidak karena jika tidak dipraktekkan dengan teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rahman. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.